Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Kami akan membahas tentang corak perkembangan sains pada zaman modern. Nah, jadi perkembangan sains pada zaman modern itu sebenarnya sudah terintis dari abad 15 Masehi. Namun indikatornya terlihat jelas pada abad 17 Masehi dan berlangsung hingga abad ke-20 Masehi, ditandai dengan adanya penemuan-penemuan dalam bidang ilmiah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan zaman modern sesungguhnya dirintis sejak zaman Renaissance dengan ditandai adanya penemuan-penemuan ilmu pengetahuan oleh beberapa ilmuwan, diantaranya yaitu ada Isaac Newton, Auguste Comte, Nikola Tesla, dan Albert Einstein. Di video kali ini kami akan membahas tentang biografi tokoh dan juga bidang keilmuan pada zaman modern, di mana akan kami bahas tentang beberapa tokoh seperti Isaac Newton, Auguste Comte, Nikola Tesla, dan juga Albert Einstein. Di sini saya Sunarti Retop akan membahas tentang Isaac Newton. Jadi Isaac Newton ini lahir pada tahun 1643 di Woolsthorpe, Inggris. Newton bersekolah di sekolah Free Grammar. Meskipun Newton ini tidak unggul di sekolah, dia mendapatkan kesempatan untuk menghadiri Trinity College, Cambridge. Di sana dia ingin belajar tentang hukum. Kemudian Newton ini lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1665. Pendidikannya terganggu oleh wabah. Kemudian Trinity College ditutup karena penyakit yang sangat menular ini dan juga mematikan yang mengharuskan Newton untuk pulang. Jadi selama waktu inilah Newton ini belajar mengejar ide-idenya sendiri tentang matematika, fisika, optik, dan juga astronomi. Dalam karya Isaac Newton ini ada dikenal juga dengan namanya hukum gerak Newton atau hukum gerak Isaac Newton. Nah, dalam karya Isaac Newton yang paling terkenal ini datang dengan publikasi Filosofi Naturalis Principii Mathematica, atau disebut juga dengan prinsip matematika filsafat alam, atau disebut juga dengan Principii. Nah, prinsip ini membahas tentang 3 hukum gerak untuk alam semesta, yaitu dimana ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Dalam hukum Newton 1 itu dibahas tentang bagaimana prinsip pertama menjelaskan benda bergerak dengan kecepatan yang sama kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi gaya ini adalah sesuatu yang menyebabkan atau mengubah gerakan. Kemudian dalam hukum Newton 2 ini membahas tentang hukum gerak, yang keduanya memberikan perhitungan tentang bagaimana gaya berinteraksi. Jadi gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa benda dikalikan percepatan yang dialaminya. Lalu dalam hukum Newton 3, di mana hukum Newton 3 ini menyatakan bahwa untuk setiap aksi di alam ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Kemudian Newton ini juga dikenal dengan bapak gravitasi karena bisa dikatakan bahwa Isaac ini atau Newton ini yang menemukan adanya gravitasi dari sebuah apel yang mengenai tubuhnya Isaac Newton tersebut, di mana Isaac sedang beristirahat di bawah sebuah pohon apel, lalu kemudian apel itu jatuh dan mengenai tubuhnya, lalu tumbuhlah teori tentang bukan geografi tetapi teori tentang gravitasi, seperti itu. Lalu kita masuk pada bidang penemuannya. Nah, Isaac Newton ini dia menjadi orang pertama yang berpendapat bahwa
Cahaya putih adalah campuran dari banyak jenis sinar, bukan hanya satu kesatuan saja. Tetapi Newton ini kemudian terus bekerja dengan cahaya dan warna selama beberapa tahun dan menerbitkan temuannya di dalam optik pada tahun 1704. Nah, karena waktu itu masih terganjal masalah teleskop pada saat itu, jadi Isaac ini memutuskan untuk membuat teleskopnya sendiri, yaitu teleskop pemantul. Teleskop teleskop itu menyajikan gambar yang lebih tajam daripada teleskop pembiasan saat itu. Nah, selain itu, sebagai seorang mahasiswa, dia juga mempelajari tentang teks matematika paling maju pada masanya. Akhirnya dia membuat dasar kalkulus, diferensial, dan integral. Dia menggabungkan banyak teknik yang sebelumnya dianggap terpisah, seperti mencari luas, garis singgung, dan juga panjang kurva. Lalu Newton ini juga menulis pada De Methodis Seriorum et Fluxionum. Nah, pada tahun 1671. Tetapi sayangnya saat itu tidak dapat menemukan penerbit. Akhirnya Newton ini juga membentuk metode ilmiah yang kohesif untuk digunakan lintas disiplin. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang seorang tokoh yang bernama tentang Isaac Newton. Selanjutnya menjelaskan tentang Auguste Comte yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, di sini saya Jasmaniar dengan NPM 219100430028. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Tokoh yang selanjutnya dalam corak perkembangan ilmu pengetahuan di era modern adalah Auguste Comte. Mungkin salah satu tokoh ini tidak asing didengar di telinga kita. Nama lengkap Auguste Comte itu sendiri yaitu Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, di mana ia lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1798 di Prancis. Tahun 1814, Auguste Comte belajar di École Polytechnique di bidang psikologi dan kedokteran. Lalu pada tahun 1817, tepatnya di Paris, Comte mendapatkan seorang teman yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri dari sosialisme. Auguste Comte dan Saint-Simon ini memiliki pemikiran yang sama, bahkan beberapa artikel dari Auguste Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Comte merasa berbeda tujuan, terlebih mengenai sudut pandang dan latar belakang tentang ilmiah. Akhirnya pada tahun 1824, Auguste Comte memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan Saint-Simon. Lalu pada tahun 1857, Auguste Comte wafat di Paris, tepatnya pada tanggal 5 September. Itu tadi adalah biografi singkat dari salah satu tokoh di ilmu pengetahuan zaman modern yaitu Auguste Comte, dan saya akan melanjutkan bidang keilmuan yang diterapkan oleh Auguste Comte itu sendiri, di mana Auguste Comte adalah seorang filsuf asal Perancis di dalam ilmu khususnya itu yaitu dalam kajian sosiologi. Auguste Comte ini dikenal pertama kali dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive yang diterbitkan pada tahun 1838. Auguste Comte itu sendiri juga menjelaskan bagaimana pemikiran dan tahap-tahap perkembangan intelektual yang diusung oleh Auguste Comte. Di antaranya adalah ada 3 tahap. Yang pertama tahap teologis, kedua tahap metafisis, dan yang ketiga adalah tahap positif. Baik, mari kita ulas satu persatu, yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan intelektual. Yang pertama adalah tahap teologis. Tahap teologis ini di mana manusia masih menganggap bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Hal ini, tahap teologis ini terjadi sebelum 1300 Masehi. Tahap teologis ini juga terbagi menjadi 3, yaitu di mana
Pada tahap ini manusia masih percaya kepada roh nenek moyang, atau kita kenal dengan animisme, percaya kepada pohon dan batu besar, atau yang kita kenal dengan dinamisme, dan masih mempercayai kepada banyak dewa atau politeisme. Itu adalah tahap teologis. Dan tahap yang kedua adalah tahap metafisik, di mana manusia pada tahap ini adalah percaya bahwa kekuatan abstrak yang menentukan sesuatu yang terjadi pada di dunia ini itu tidak bisa diungkapkan. Terjadi pada tahun 1300 sampai dengan 1800 Masehi. Dari tahap metafisik ini, manusia itu mulai mencari tahu. Dan yang tahap ketiga yaitu tahap positif, di mana manusia lebih mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mulai berpikir ilmiah. Terjadinya tahap positif ini yaitu pada 1800 sampai dengan hingga saat ini. Itu tadi biografi singkat dan bidang keilmuan dari salah satu tokoh dalam perkembangan sains pada zaman modern, yaitu Auguste Comte. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Aku Becoin dari kelas A jurusan Sejarah Sosiologi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nikola Tesla di bidang biografinya, yaitu yang pertama, Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di Serbia, seorang penemu ternaturalisasi di Amerika. Yang kedua, 1884 Tesla mendapatkan pelajaran teknik elektron sebelum bermigrasi ke Amerika. Yang ketiga, Tesla dikenal dengan percobaan-percobaannya yang menghasilkan alat-alat berpaten dan ilmu yang hebat. Yang keempat, Tesla meninggal pada 7 Januari tahun 1943. Di bidang keilmuannya, yang pertama itu Nikola Tesla terus-menerus melakukan penelitian ilmiah dengan menghasilkan penemuan yang memiliki pengaruh dalam bidang teknologi. Yang kedua yaitu 1800-an Tesla mengembangkan sinar X, yaitu radiasi elektromagnetis dan ion. Yang ketiga yaitu 1886 Tesla mengembangkan sistem pasokan listrik yang dikenal dengan sistem AC, alternatif current. Yang keempat yaitu 1893 Tesla mendemonstrasikan sinyal dan frekuensi radio. Yang kelima, 1898 Tesla mendemonstrasikan sebuah model perahu remote control pertama. Terus yang keenam, Tesla menemukan bagaimana seharusnya sumber cahaya yang dikembangkan dan didistribusikan dalam penemuan lampu fluorescent. Yang ketujuh, 1891 yaitu Tesla menemukan sebuah alat transformer elektronik yang dikenal dengan Tesla coil. Yang kedelapan yaitu 1901 sampai 1917 Tesla mendirikan sebuah menara di Shoreham, New York, diperuntukkan untuk komersial transatlantik dalam penyiaran komunikasi nirkabel dan demonstrasi konsep sebuah transmisi energi tanpa kabel. Yang ke-8 1930 yaitu Tesla
meneliti sebuah senjata berbasiskan sinar partikel yang secara ironis disebut Piaget ray. Yang terakhir itu 1899, Tesla membangun sebuah laboratorium di Colorado Springs untuk meneliti listrik yang berfrekuensi tinggi. Ya, jadi di bidang biografinya itu yang pertama tadi Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di Serbia, yaitu pada tanggal di Serbia. Dia juga seorang teknis teknis mesin, fisikawan, dan futuris. Tesla berandil cukup besar dalam desain sistem pemasokan listrik modern, yaitu alternatif kurten AC. Oke, baik, terima kasih. Nah, videonya nanti dilanjutkan sama teman saya. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya William Mabel Wawin, NPM 219100043027. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein lahir di Württemberg, Jerman tanggal 14 Maret 1879. 1896, Einstein memasuki Sekolah Politeknik Federal Swiss di Zurich. 1901 ia memperoleh ijazah dan kewarganegaraan Swiss. 1905 Einstein memperoleh gelar doktornya. 1908 Einstein diangkat sebagai privat dosen di Bern. 1909 ia menjadi profesor luar biasa di Zurich. 1911 Einstein sebagai profesor fisika teoretik di Praha. 1920-an ia mengajar di Eropa, Amerika, dan Timur Jauh, dan ia dianugerahkan fellowship. Pada tanggal 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Albert Einstein meninggal dunia. Kita masuk pada bidang keilmuan. Albert Einstein melakukan penelitian ilmiah dengan menghasilkan penemuan yang memiliki pengaruh dalam bidang teknologi dan sains. Penemuan ilmiahnya dikenal dengan teori relativitas dan juga banyak menyumbangkan pengembangan mekanik kuantum, mekanik statistik, dan kosmologi. Pada masa tuanya, Einstein dikenal dengan ketenaran yang luar biasa dalam sejarah, budaya populer, dan kata-kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan jeniusnya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.